Wabarakatuh. Di sini saya sebagai kelompok 4 tentang mengenai aswaja. Nama saya M. Yazid Al-Bustomi dengan NIM 4011250007 dengan Dan nama saya Muhammad Huzaimi. langsung saja kita akan mempresentasikan tugas dari Pak Suadi yang berjudul aswaja. Langsung ke pendahuluan. Pendahuluan mengenai terhadap aswaja. Yang pertama yaitu Islam memiliki berbagai aliran pemikiran yang lahir dari perbedaan penafsiran terhadap ajaran agama. Yang kedua yaitu salah satu paham yang paling banyak dianut adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi aswaja ini salah satu paham yang paling banyak dianut oleh semua orang, ya, orang Islam, terutama orang Islam. Salah satu paham yang paling banyak dianut adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang ketiga yaitu aswaja berperan penting dalam membentuk sikap moderat dan toleran umat Islam di tengah perbedaan pandangan. Jadi aswaja ini membentuk sikap moderat dan toleran terhadap umat, tidak yang mana saling menghargai di tengah-tengah perbedaan pandangan. Langsung ke pengertian aswaja. Pengertian aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah atau disebut dengan aswaja dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama dari segi bahasa atau etimologi, kedua dari segi peristilahan atau terminologi. Secara etimologi, aswaja berasal dari bahasa Arab, yaitu ahlu artinya keluarga. Kemudian Ahlus Sunnah yang berarti jalan. Jamaah, kemudian jamaah ini berarti sekumpul. Aswaja adalah kepanjangan kata dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti orang yang menganut atau mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan wal Jamaah berarti mayoritas umat atau mayoritas sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW baik dalam syariat, hukum Islam maupun akidah dan tasawuf. Kemudian sejarah singkat aswaja. Nah, istilah aswaja ini tidak dikenal pada zaman Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin. Bahkan istilah aswaja juga tidak dikenal pada zaman Bani Umayyah. Pemakaian Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai sebutan bagi kelompok keagamaan justru diketahui lebih belakangan, sewaktu Az-Zabidi menyebutkan dalam Itof Sadatul Muttaqin penjelasan dari Ihya Ulumuddin, yaitu jika disebut Ahlus Sunnah maka yang dimaksud adalah pengikut Al-Asy'ari Al-Maturidi. Kemudian landasan teori. Masuk ke landasan teori. Jadi landasan yang teologis itu aswaja menganut Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama. Kemudian yang kedua, ijma dan qiyas sebagai metode berpikir di dalam aswaja. Kemudian yang kedua, Ahlus Sunnah wal Jamaah pada saat ini adalah kelompok yang terhimpun dalam bidang tauhid. Yang pertama adalah bidang tauhid, yaitu mengikuti Abul Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian dalam bidang fikih, aswaja menganut pada mazhab 4, yaitu Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Kemudian tasawuf ini mengikuti Imam Al-Ghazali dan Imam Junaidi Al-Baghdadi. Kemudian yang kelima yaitu tentang karakter ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sama dengan prinsipnya dari aswaja. Itu ada 5. Yang pertama yaitu at-tawassut, yang kedua at-tawazun,
yang ketiga al-i'tidal, yang keempat at-tasamuh, dan yang kelima adalah amal ma'ruf nahi munkar. Yang pertama at-tawasut. At-tawasut itu adalah atau sikap tengah-tengah, sedang-sedang, tidak ekstrim ke kiri ataupun ekstrim ke kanan. Jadi prinsip dari aswaja atau karakter ajaran Ahlussunnah wal Jamaah ini, at-tawasut ini, aswaja ini ada di tengah-tengah. Apa artinya itu? Aliran lain ada di, misalnya itu di apa? Di samping ya. Nah, aswaja ini tidak berpihak pada yang satunya dan satunya, tapi semuanya ada di tengah-tengah. Kemudian at-tawazun. At-tawazun ini atau seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil akli, dalam kurung dalil yang bersumber dari akal pikiran rasional, dan dalil nakli bersumber dari Al-Quran dan hadis, termasuk dalam penggunaan dalil akli. Dan juga yang ketiga yaitu al-i'tidal atau tegak lurus. Prinsip aswaja itu al-i'tidal itu tegak lurus, gak ada yang melenceng-melenceng, itu langsung tegak lurus. Yang keempat yaitu at-tasamuh atau toleransi, yakni menghargai perbedaan. Jadi tidak, aswaja ini, prinsip aswaja at-tasamuh ini tidak apa, selalu tidak apa, menghargai perbedaan dalam artian tolerannya, tidak apa, yakni menghargai perbedaan, tidak koyok milih yang ini tapi menghargai semua perbedaan. Yang kelima yaitu amal ma'ruf nahi munkar, dengan cara-cara yang benar, yaitu mengerjakan sesuatu yang benar dan juga menjauhi apa yang dilarang. Kemudian penerapan dalam kehidupan. Penerapan dalam kehidupan yang utama yaitu menjaga persatuan umat dan menghormati perbedaan mazhab. Ini penerapan dan kehidupan. Yang kedua yaitu menghindari radikalisme dan liberalisme berlebihan, tidak radikal. Yaitu aswaja ini menghindari terhadap sikap radikalisme dan liberalisme secara berlebihan. Yang terakhir yaitu melestarikan tradisi Islam Nusantara yang tidak bertentangan dengan syariat. Kayak apa? Tahlilan yo. Kemudian masuk ke perbedaan aswaja. Nah, di dalam Islam ini banyak aliran-aliran Islam. Kemudian aliran yang paling benar adalah aswaja. Kemudian ada aliran yang sembrono atau ini perbuatan manusia. Ini yang sembrono yaitu Qadariyah. Yakni Qadariyah ini meyakini jika manusia punya kebebasan penuh dalam setiap tindakannya, Allah tidak punya peran apapun. Itu menurut Qadariyah. Kemudian yang moderat ini termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, di dalam Ahlussunnah wal Jamaah ini meyakini jika manusia memiliki usaha atas tindakan, tetapi tindakan itu di bawah bayang-bayang kehendak Allah. Manusia adalah pelaku Allah dan Allah adalah penciptanya. Itu menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ini yang berlebihan. Yang berlebihan ini aliran Jabariyah. Karena meyakini jika seluruh tindakan hamba adalah ciptaan Allah, manusia tidak punya kuasa apa-apa. Nah, kemudian masuk ke yang sifat Allah, jam'iyah, jahilnya.